kita udah dewasa, ya kan? Nanti kalau mau hubungan suami istri itu kalau bisa kita berwudhu dulu, ya kan? Nah, ini kadang-kadang masalah bersuci ya, masalah bersuci dia banyak yang ada nanti sebenarnya fikih munakahatnya kan, ya kan? Masalah fikih yang dibahas itu. Jadi saya singgung juga di masalah fikihnya, bagaimana cara kita mandi junub kan gitu kan. Mungkin kalau perempuannya ini sering kan gitu kan, karena dia sering haid ya kan, haid ya itu mandi junub, mandi apa kan gitu ya kan, namanya mandi hadas besar kan gitu kan. Nah, jadi setelah kita bersuami istri pun gitu juga. Ini ingat, jadi bagaimana niatnya kan gitu kan, niat mandi wajib kan gitu kan. Coba rukun mandi wajib berapa kan itu ya kan. Nah itu ini supaya apa, keturunan kita pun nanti bagus ya, keturunan kita ini yang bentuk karakter daripada anak kita dari pendidikan kita dulu kan itu kan. Nah, jadi yang pertama itu niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh kan gitu ya kan. Nah mengalirkan air ke seluruh tubuh itu bagaimana ya kan, mandi gini kah ya kan, pakai shower kah, nyemplung kita ke kolam kah kan gitu ya kan. Nah, mau pakai shower mau pakai apa, yang penting air itu ke seluruh tubuh ya kan, kena semua. Makanya disunahkan kalau kita mau mandi wajib itu kita disuruh berwudu dulu ya kan. Nah, wudu dulu, kita bersihkan dulu kemaluan kita ya kan, udah gitu wudu ya kan. Kalau wudu itu udah lengkap sebenarnya, dari mulai mencuci tangan ya kan, kumur-kumur kan ada bagian-bagian ini yang tidak kita waktu mandi itu tak kena kan itu ya kan. Contohnya ke hidung ini ya kan, hidung kalau mandi kita kesini aja gitu kan. Tapi kalau wudu imsak namanya, kita memasukkan air ke hidung ya kan, itu penting supaya apa, ini anggota johir ya kan, hidung ini anggota johir. Nah udah gitu sini ya kan, telinga ini kadang-kadang yang lupa, kalau kita mandi junub kadang-kadang ini nggak kena, ini termasuk anggota johir. Kalau mandinya gini aja pakai shower ini nggak kena ini, jadi harus diginikan dia. Jadi kalau kalian mandi junub ya kan, itu kenakan ini. Nah, dia namanya anak telinga nih. Anak telinga, ada danau telinga ini masuk semua. Karena itu termasuk anggota johir. Bagi perempuan yang mempunyai cincin ya kan, kadang-kadang cincinnya kan ketat ini. Kan cincinnya ketat. Itu harus digoyang-goyangkan kalau kalian mandi junub. Nanti kalau tidak, dianya tidak masuk air, tidak sampai di junub kita. Nah, kadang-kadang ada diwangnya, kalau itu orang tua yang dianya sudah lubang kan gitu ya kan. Nah itu kan harus masuk ya, air ke situ. Maafnya dalam kita buang air itu kan ada yang namanya di tempat sini itu kita harus tekan ya, bahasa Jawanya itu ngeden ya kan. Nah ditekan gitu ya kan, masukkan air ke situ, itu termasuk anggota johir, namanya cincin bubur di situ ya kan, itu harus kena juga. Ingat ini, itu yang terpenting dalam bersuci itu. Kenapa? Nah, kita ada belajar ajaran bersuci kan gitu ya kan. Ada macam-macam air kan, itu kan air yang bisa kita gunakan untuk bersuci ya kan. Ada air suci lagi mensucikan, air suci tidak mensucikan, air mutanajis ya kan, air yang bernajis ya kan. Nah, itu mungkin pelajaran-pelajaran lalu waktu kalian di SD, waktu kalian di MDA ya kan. Nah, itu pelajaran lalu, tapi kita ingatkan lagi kembali di sini. Supaya apa? Supaya kita ingat, oh dulu kayak gini ya pelajaran. Itu terapkan dalam kehidupan kita gitu ya kan. Apalagi rumah tangga ini. Nah gitu juga kita waktu mendidik anak dari mulai dalam kandungan kita. Beli dia suplemen, ya kalau ngomongnya udah dianya hamil ya kan, ya baca-bacakan ya kan, baca Al-Quran ya kan. Nah, jangan jogging ya kan, oh ini bawahnya dangdutan ya, silakan lagu-lagu dangdut kalau bisa. Ceramah agama didengarkan, karena dari mulai di kandungan itu kayak kan anak itu sudah mendengar yang baik-baik gitu ya kan. Nah setelah nanti keluar, nah itu menjadi tanggung jawab kita yang besar supaya anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleh, kan tujuan kita ya kan, supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi pengajaran yang baik, bimbing dia kan gitu kan, kami tanggung jawab kepada orang tuanya. Nah, kalian tanggung jawab kalian. Jadi baiklah untuk anak-anak kami dan bapak-bapak ibu yang mengikuti bimbingan ini, ya mungkin untuk fondasi keluarga sakinah itu diantaranya
Yang pertama itu harus kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya kan? Dalam Islam itu aja ada fondasinya ada, apalagi keluarga, kan gitu ya kan? Apalagi kita menaungi hidup dan kehidupan dalam rumah tangga. Banyak orang dan dulu yang harus kita terpak, kan gitu ya kan? Jadi oleh sebab itu, bagi pemula dalam berumah tangga ini, jangan kita sungkan-sungkan untuk belajar, ya kan? Sekarang udah gampang kok, ya kan? Ada media sosial, ada ustadz-ustadz. Kalau orang di sini ada penyuluh-penyuluh agama di kantor tua, ngomong nih, kalau ngomongnya di daerah sana ada nazir-nazir masjid, ada ustadz-ustadz kampung, banyak belajar sama mereka, ya. Nah, kalau mau dapat di YouTube, tolong ditanyakan lagi juga sama yang ahlinya, kan gitu ya kan? Jangan kita mengamalkan mungkin dari YouTube aja mentah-mentah dan sebagainya, kan gitu ya kan? Belajar kita. Sekarang itu udah gampang belajar, ya. Nah, jadi oleh sebab itu saya berharap yang berada di sini, yang mengikuti bimbingan pernikahan ini, mudah-mudahan nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah ekonomi keluarga nanti ada yang membahas. Jadi saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan dan kesilapan kami dalam memberikan bimbingan ini, ya kami mohon dimaafkan, ya. Dan lebih dan kurang kepada saya mohon ampun, kepada saudara-saudara sekalian saya mohon maaf, dan saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, Ya. nanya dulu Ustaz. Ada. Jadi masalah mandi wajib tadi Ustaz. Jadi ini kan namanya pengantin baru Ustaz. Nah, nanti udah nikah nanti pengantin baru dari semua ini ya kan. Nah, namanya pengantin baru Ustaz. Mau nanti 2 kali 3 kali, maaf ya 1 malam ya kan. Apakah setiap selesai bersih tubuh itu harus mandi dulu baru boleh campur lagi, atau boleh gas terus bersambung-sambung? Nanya Ustaz. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, ya kan? Kita mungkin keluarga yang baru, ya kan? Keluarga yang baru itu pasti masih fit semuanya, kan itu ya kan? Masih kuat dan lain sebagainya, kan itu ya kan? Jadi apabila kita berhubungan, contoh dalam 1 hari sampai 3 kali, ya kan? Nanti malam, ya kan? Dan juga pagi, siang, kan itu ya kan? Nah, kita mau wajib mandi itu setelah kita berhubungan, ya kan? Ada masa jedanya tuh, kita harus mandi dulu. Ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, apabila kamu berhubungan suami istri malam hari, kalau bisa malam itu juga kalian mandi, ya kan? Nah, gitu, kenapa? Kita nggak tahu dalam waktu tidur kita ini, ya kan? Dalam tidur kita, iya kalau kita tebang, iya kalau kita langsung hidup lagi, kan itu kan? Kalau enggak, kita masih dalam keadaan janabat, ya kan? Jadi oleh sebab itu 3 kali pun kalian melaksanakannya, setelah melaksanakan hubungan tetap mandi wajib. Nanti lanjutkan lagi, nanti habis yang kedua, trip kedua, udah mandi lagi, ya kan? Yang ketiga juga mandi lagi. Nah, jadi jangan dikodo, nanti aja lah mandinya setelah 3 kali aja kan? Ya? Jadi nggak boleh bersambung-sambung Ustaz ya? Boleh bersambung-sambung. Oh iya. Jadi, Terima kasih Ustaz. Ini yang tanya. Jadi ada pertanyaan lagi? Enggak? Enggak ada. Nah, jadi mungkin aja ya kan. Jadi nanti ada pemateri yang lain. Jadi kami mohonkan untuk pemateri yang lain untuk masuk sini. Terima kasih. Ya, silakan.